Makedonia menawarkan sisi Eropa Timur yang berbeda. Sempat menjadi bagian dari negara Yugoslavia hingga merdeka di tahun 1991, Makedonia kini terus membenahi diri. Negeri yang digadang-gadang sebagai tempat kelahiran Alexander Agung ini dihuni oleh 2 juta penduduk dan 30% diantaranya adalah Muslim. Bahkan di Old Bazar Skopje, ibu kota Makedonia, terdapat satu madrasah atau sekolah Islam khusus untuk wanita. Tahun yang lalu, peradaban mulai menggeliat di Makedonia. Perpindahan kekuasaan dari tangan ke tangan, tidak terkecuali Kekaisaran Utsmania, membuat masyarakat Makedonia mengalami perubahan jati diri, mulai dari budaya hingga agama. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan suku Muslim di tanah Makedonia? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Siapa sangka, di negeri berbendera matahari ini saya menemukan kisah suku Muslim yang sangat menarik. Namun sebelum itu, saya menyempatkan diri untuk melihat Danau Ohrid, danau terdalam di Eropa. Jika Anda bertandang ke Makedonia, sempatkanlah untuk mampir ke Ohrid, danau-danau tertua yang tercatat di situs warisan dunia UNESCO. Merupakan danau terdalam di Eropa dengan kedalaman hingga 300 meter dan juga menjadi danau terbersih di Eropa. Saya kembali melanjutkan perjalanan ke desa Skudrinje, 300 km dari Skopje, ibu kota Makedonia. Desa ini merupakan rumah bagi suku Torbesi, suku Muslim peninggalan kekuasaan Ottoman Turki 6 abad silam. Desanya cukup sepi karena ditinggal oleh kaum mudanya untuk mencari rezeki di negeri lain. Masjid adalah tujuan utama saya untuk mengetahui seperti apa suku Muslim di desa Skudrinje ini menjalankan agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum. What a beautiful voice they have. Ovo je salavat, gonos od melecite, gonosi Allah, a i nije ruđeto. To je salavat, zborovi su koji se iskažuva ljubav preko Muhammed a.s. Blagoslovot koje Allah go obdari na Muhammed s.a.v. na drugite bitija, go obdari i go napravi različen na drugite pekamberi. Slova nije potvrduvame da ga sme ummet na Muhammed s.a.v. Saya pun ingin ikut melantungkan salawat bersama dengan remaja Muslim belasan tahun ini. Bersalawat atas Nabi Muhammad SAW mengundang banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicari oleh anak-anak muda ini. Lantunan indah salawat menjadi kegiatan rutin seminggu sekali dari remaja Muslim di Skudrinje. Because my parents teach me that. Yes, and every parent teach his children to religion. Yes, and in our village, Islam is a religion to everyone. Yes. And we are teach about that to appreciate what we came from our parents. Usai belajar salawat, saya datang ke rumah Saifima, muslimah cantik berusia 20 tahun dari Skudrinje. Hai Saifima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. Ini adalah Saifima, teman baru yang saya temukan di sini di desa Skudrinje, yang juga melantungkan salawat dengan sangat baik. Dan ini adalah kedua. This is your sister, older, smaller. Oke. Lengkap, dan kita akan jalan-jalan keliling desa untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan Muslim di sini. So, can I ask you, when did you learn the salawat? We learned salawat from the small steps when we were born. We can say that, and our parents taught us to salawat, to follow steps of our Peygamber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that's all. We learn from this when we were born. We can tell. Wanita suku Torbesi memiliki aturan tersendiri dalam berpakaian. Mereka punya pakem tertentu seperti mengenakan celana sebetis,
dilapis celemek berwarna putih, dan jilbab segitiga yang menutup aurat di kepala mereka. Kini suku Torbesi mulai kehabisan penerusnya. Pasalnya, banyak dari suku Torbesi yang berasimilasi dengan suku lainnya dan meninggalkan adat dan budaya mereka. Siang ini, anak-anak suku Torbesi punya kegiatan kelas Al-Quran. Saya pun penasaran, seperti apa mereka belajar membaca kalam ilahi. Tak sedikit yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Bahkan, saya pun diminta oleh Imam Zafar untuk membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Kehadiran Imam Zafar betul-betul menjadi oase bagi muslim di desa Swinye. Pasalnya, jika tak ada yang memandu dan mengarahkan, bagaimana anak-anak ini bisa mendalami agama? Terlebih, desa Skudrinya cukup terisolir dari dunia luar. Selain belajar membaca huruf Arab, anak-anak juga diajarkan hukum tajwid. Dengan mendalami agama, akan lebih mudah untuk membentuk emosi spiritual dan iman seseorang. Единствена задача, селемот да го пренесеме нашите деца. Научи го твоето дете да пренесува селам и да донесе мир на учење на Куран на нашите деца е со мир и спокој, благост и нежност. Sebelah saya ini adalah Zulaikha, umurnya baru 10 tahun dan walaupun anak-anak di sini cukup sulit untuk membaca bahasa Arab dalam Al-Quran, tapi dia sudah bisa. Okay, let's try. Innal ladina from the ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Saya sungguh bahagia bertemu dengan anak-anak Muslim suku Torbesi di desa Skudrinye, Makedonia ini. Muslim di bagian lain bumi yang juga berusaha mendekatkan diri pada Ilahi Robbi. Saya mendapat undangan dari para ibu suku Torbesi untuk mencicipi makanan khas Skudrinye. Mereka sungguh senang mendengar kedatangan saya, seorang Muslim dari Indonesia, negara yang mungkin tak pernah terlintas di benak mereka. Siang ini, wanita desa Skudrinye akan memasak tiganici dan jomlaza, makanan yang harus ada di meja makan. Tiganici adalah sejenis roti goreng yang terbuat dari air, tepung, dan sedikit garam. Adonan yang telah mengembang langsung saja digoreng dalam bentuk bulat. Sedangkan jomlaza adalah sejenis kue pasangan dari roti tiganici. Jomlaza menggunakan kacang kedelai yang dipanggang dan dicampur dengan tepung terigu serta air.
Samo ove. Ove čo go trneš, a kapčetu ne? Mayoritas wanita suku Torbesi adalah ibu rumah tangga. Vake ili vaka? Ja ma opet po ne nosi. Povak izone sljedeće vaša, da ne serija. Nošna mi ova. Beberapa di antara mereka masih mengenakan baju tradisional serta penutup kepala. Bicara soal baju tradisional, saya diberi kesempatan untuk mencoba pakaian khas mereka. Pakaian tradisional wanita suku Torbesi didominasi warna putih, warna yang melambangkan kesucian. Wanita suku Torbesi juga mengenakan jilbab yang mereka sebut dengan nama Sharpa. Kerudung berwarna merah muda dipilih untuk saya. Semua baju tradisional ini dijahit dengan tangan seharga 2.000 dinar atau setara dengan 500.000 rupiah. What is the difference between the ordinary clothes and then the wedding dress? Сега имаме ние свечена невестинска облека. Разликата е тоа. Разликата е сега свечената облека се состои со джерето и лечето, джере бовчалок. Овој ги купуваме пиени, после ги сполјуваме, ги шиеме сами. Исто здола пантулите, исто и тие ги носиме на шивачка, значи и тие не шијат платно, асе се состојат од платно и асе. Кај нас во селово имаме шијачки. Wanita suku Torbesi biasa hidup dalam kesederhanaan. Baju ini pun kerap dijadikan pakaian momen spesial tertentu seperti pernikahan. Mengenal lebih dekat suku Muslim Torbesi membuat perjalanan saya ke tanah Makedonia sungguh bermakna, menambah saudara seiman dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dari Makedonia, perjalanan saya lanjutkan ke Bulgaria, tepatnya di pegunungan Rodopi di desa Ribnovo. Bulgaria, salah satu negara di kawasan Semenanjung Balkan yang sungguh mempesona, dikelilingi oleh pegunungan yang menjadi daya tarik utamanya. Dan di areal pegunungan inilah mayoritas Muslim Bulgaria bermukim imbas datangnya komunis pada akhir abad ke-18. Bagaimanakah cara mereka bertahan dan menjalankan kehidupannya sebagai seorang Muslim? Saksikan dalam Jazirah Islam. Desa subur di pegunungan Rodopi ini dihuni suku Pomak. Mereka adalah kaum Slavia yang masuk Islam sejak Ottoman Turki berkuasa di Bulgaria abad 14 silam. Yang luar biasa justru di saat komunis mengekang Bulgaria selama 45 tahun sejak 1944, komunitas Muslim justru menguat di desa pegunungan ini. Hari ini saya punya janji dengan seorang gadis Ribnovo. Kebetulan desa ini sedang menggelar acara Khatamil Quran. Saya penasaran bagaimana komunitas Muslim Bulgaria menggelar acara Islami. Sekarang saya menuju ke rumah Nabiye, salah seorang warga dari desa Ribnovo yang hari ini akan mengadakan acara Khataman Quran. Nabiye, remaja keturunan Pomak inilah yang berjanji menjamu saya. Hari ini, gadis 15 tahun ini akan mengikuti acara Khatamul Quran bersama temannya, Sanah. Seperti kebanyakan keluarga suku Pomak lain, keluarga Nabiye hidup dari pertanian tembakau mereka di Yunani. Selama 4 bulan, mereka bekerja pada musim panas. So, Nabiye, what are you now? And where do you go to school? Аз ходя тук в нашето системно училище.
Why don't you want to go to school outside here in Sofia maybe or? Не знам, просто не мога да обясня, не знам какво да ви кажа. Значи не искам, а просто не съм взела решение да ида или още не съм взела решение какво ще правя. Дали ще ходя или няма да ходя. Но може би пък като порасна, може пък и да ходя. Нищо не се знае. So your mother doesn't want you to go to a democratic school like that. Can you ask your mother? Не. Ти искаш ли да уча? Или Разбира се, че искам. Но всичко зависи от работата, от парите. Ако имаш пари, ще да учиш. Ако нямаш, къде да те пусна да учиш? А плюс това искам да си някъде, да еш да учиш, но да си някъде в сигурни, да знам, че си в сигурни ръце. Лъти много се злоупотребява с... Suku Pomat punya aturan khusus untuk para wanita. Saat di rumah, Nabie boleh menggunakan baju biasa. Namun di luar, ia harus berganti baju, layaknya perempuan Pomat lainnya. Nabie bersiap berangkat ke masjid. Saya sangat menyukai pakaian khas Pomak ini karena desainnya begitu unik. Saya tidak menemukannya di Indonesia. Celemek dan celana harem ini yang menjadi ciri khasnya. Nabie terlihat cantik dengan baju ini. You're so beautiful. Are you ready? Dan ini adalah baju atau seragam yang biasanya memang digunakan ketika perayaan Khatamul Quran di masjid sekitar sini. Beautiful. Yes. Jadi sebelum pergi ke masjid harus pakai parfum dulu memang. Това е пеят в земята или друго, което се знам аз. Какъв живот се живее днес, без вяра, без любов и чест, без справедливост и лъжа. Щастие ли е това? Аллах, Аллах, ще славяме на него ни ще служиме. Аллах, Аллах, един е Той. Аллах, Аллах, велик е Той. You should be a star. You should be a star. A singer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You ready? What's it? You ready to go to the mosque? Слава ли си за джамията? Ми да, готова съм само да те почерпя и ще вървим. Тръгваме. Чакай да си взема порано. Waktunya kami berangkat ke masjid. Bentar ya, Assalamualaikum. Sambil berjalan kaki, kami merasakan udara Ribnovo yang sejuk. Tinggal di Ribnovo, desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, menjadi nilai tambah untuk mendalami agama. Ternyata, masjid sudah dipenuhi peserta hataman Quran. Kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu untuk menonton penampilan anak mereka. Selepas zuhur, acara baru dimulai. Ini kali pertama saya melihat acara hataman Quran di negara orang, apalagi di negara bekas komunis. Ternyata anak-anak ini lancar membaca Al-Quran.
Selepas membaca Quran, pertunjukan seni digelar. Anak-anak mencoba bercerita tentang nilai-nilai kehidupan. Sekarang giliran Nabi unjuk suara. Suku Pomak berasal dari ras Slavia yang tersebar di Bulgaria, Yunani, dan Makedonia. Mereka mengenal Islam karena pernah mengabdi pada penguasa Ottoman. Ilmu Islam mereka terima dari para guru agama di Viet, dan tentunya tidak lepas dari petuah orang tua. Acara hataman Quran ini pun berakhir. Setiap anak mendapat hadiah atas usaha belajar mereka. Bisa menjadi peserta hataman Quran menjadi nilai tersendiri bagi para orang tua. Setelah menyelesaikan bacaan 30 juz dalam Al-Quran, sang anak jadi lebih mengenal Tuhannya, Allah Sang Maha Rahim. Saya kembali melanjutkan perjalanan ke desa Skudrinje, 300 km dari Skopje, ibu kota Makedonia. Desa ini merupakan rumah bagi suku Torbesi, suku Muslim peninggalan kekuasaan Ottoman Turki 6 abad silam. Desanya cukup sepi karena ditinggal oleh kaum mudanya untuk mencari rezeki di negeri lain. Masjid adalah tujuan utama saya untuk mengetahui seperti apa suku Muslim di desa Skudrinje ini menjalankan agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum. What a beautiful voice they have. Ovo je salavat, gonosav melecite, gonosi Allah, a i nije luđeto. To je salavat, zborovi s koji se iskaživa ljubav preko Muhammed a.s. Blagoslovot koje Allah go obdari na Muhammed s.a.v. na drugite bitija, go obdari i go napravi različen na drugite prekamberi. Slova nije potvrduvame da sme ummet na Muhammed s.a.v. Saya pun ingin ikut melantunkan salawat bersama dengan remaja Muslim belasan tahun ini. Bersalawat atas Nabi Muhammad SAW mengundang banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dicari oleh anak-anak muda ini. Lantunan indah salawat menjadi kegiatan rutin seminggu sekali dari remaja Muslim di Skudrinje. Untuk membaca bahasa Arab dalam Al-Quran, tapi dia sudah bisa. Okay, let's try. Innaladina, from the ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Saya sungguh bahagia bertemu dengan anak-anak Muslim suku Torbesi di desa Skudrinje, Makedonia ini. Muslim di bagian lain bumi yang juga berusaha mendekatkan diri pada Ilahi Robbi. Saya mendapat undangan dari para ibu suku Torbesi untuk mencicipi makanan khas Skudrinje. Mereka sungguh senang mendengar kedatangan saya, seorang Muslim dari Indonesia, negara yang mungkin tak pernah terlintas di benak mereka. Siang ini, wanita desa Skudrinje akan memasak tiganici dan jom laza, makanan yang harus ada di meja makan. Tiganici adalah sejenis roti goreng yang terbuat dari air, tepung, dan sedikit garam.
Adonan yang telah mengembang langsung saja digoreng dalam bentuk bulat. Dan adat dan budaya mereka. Siang ini, anak-anak suku Torbesi punya kegiatan kelas Al-Quran. Saya pun penasaran, seperti apa mereka belajar membaca kalam ilahi. Tak sedikit yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Bahkan, saya pun diminta oleh Imam Zafer untuk membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Kehadiran Imam Zafer betul-betul menjadi oase bagi muslim di desa Swinye. Pasalnya, jika tak ada yang memandu dan mengarahkan, bagaimana anak-anak ini bisa mendalami agama? Terlebih, desa Skudrinya cukup terisolir dari dunia luar. Selain belajar membaca huruf Arab, anak-anak juga diajarkan hukum tajwid. Dengan mendalami agama, akan lebih mudah untuk membentuk emosi spiritual dan iman seseorang. Tradicija nagadača, selam od prenesme našite deca. Nauči ga tvoje dete da preneseva selam i da donese mir na učenje, na Quran, na našite deca,esa mir i spokoj, blagost i nežnost. Nah, sebelah saya ini adalah Zulaikha, umurnya baru 10 tahun dan walaupun anak-anak di sini cukup sulit. Makedonia menawarkan sisi Eropa Timur yang berbeda. Sempat menjadi bagian dari negara Yugoslavia hingga merdeka di tahun 1991. Makedonia kini terus membenahi diri. Negeri yang digadang-gadang sebagai tempat kelahiran Alexander Agung ini dihuni oleh 2 juta penduduk dan 30% diantaranya adalah Muslim. Bahkan di Old Bazar Skopje, ibu kota Makedonia, terdapat satu madrasah atau sekolah Islam khusus untuk wanita. ...2.500 tahun yang lalu, peradaban mulai menggeliat di Makedonia. Perpindahan kekuasaan dari tangan ke tangan, tidak terkecuali Kekaisaran Utsmania, membuat masyarakat Makedonia mengalami perubahan jati diri, mulai dari budaya hingga agama. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan suku Muslim di tanah Makedonia? Ikuti perjalanan saya di Jazirah Islam. Siapa sangka, di negeri berbendera matahari ini saya menemukan kisah suku Muslim yang sangat menarik. Namun sebelum itu, saya menyempatkan diri untuk melihat Danau Ohrid, danau terdalam di Eropa. Jika Anda bertandang ke Makedonia, sempatkanlah untuk mampir ke Ohrid, danau-danau tertua yang tercatat di situs warisan dunia UNESCO. Merupakan danau terdalam di Eropa dengan kedalaman hingga 300 meter dan juga menjadi danau terbersih di Eropa. My parents teach me that. Yes, and every parent teach his children to religion. Yes, and in our village, Islam is a religion to everyone. Yes. And we are teach about that to appreciate what we came from our parents. Usai belajar salawat, saya datang ke rumah Sefima, muslimah cantik berusia 20 tahun dari Skudrinye. Hai Sefima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. Ini adalah Sefima, teman baru yang saya temukan di sini di desa Skudrinye, yang juga menuntunkan salawat dengan sangat baik. Dan ini adalah kedua. This is your sister, older, smaller. Oke. Lengkap, dan kita akan jalan-jalan keliling desa untuk mengetahui seperti apa sih kehidupan Muslim di sini. So, can I ask you, when did you learn the salawat?
We learn salawat from the small steps when we were born. We can say that, and our parents taught us to salawat, to follow steps of our Peygamber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that's all. We learn from this when we were born. We can tell. Wanita suku Torbesi memiliki aturan tersendiri dalam berpakaian. Mereka punya pakem tertentu seperti mengenakan celana sebetis, dilapis celemek berwarna putih, dan jilbab segitiga yang menutup aurat di kepala mereka. Kini suku Torbesi mulai kehabisan penerusnya. Pasalnya banyak dari suku Torbesi yang berasimilasi dengan suku lainnya dan meninggalkan